Bila Anda bisa mencintai seseorang tanpa syarat, tanpa alasan, Anda bisa mulai memahami kasih tanpa pamrih dari Tuhan untuk Anda. Kebencian di hatimu untuk orang lain selalu kelemahan. Menilai niat orang lain adalah hak Tuhan saja. Kami tidak memiliki hak ini, dan ini adalah perilaku yang buruk dengan Tuhan. Isu-isu yang telah menciptakan kondisi multipleks yang sulit yang dihadapi umat kita telah terakumulasi dalam waktu lama. Pengobatannya akan bersifat multidimensi, berkepanjangan dan harus bersifat kumulatif. Seranganmu terhadap pribadi orang yang berbeda denganmu tidak menunjukkan benarnya pendapatmu, sebagaimana itu juga tidak membuktikan salahnya pandangan orang yang berbeda denganmu. Justru terkadang itu menunjukkan kelemahan dirimu. Jika Saitan itu tidak pernah putus asa untuk memasukkan kita ke dalam neraka, bagaimana kamu boleh berputus asa untuk masuk ke dalam surga? Kalimat la ilaha illallah menyatukan kita semuanya. Orang yang mencintai Allah tidak akan pernah membenci siapapun termasuk orang kafir sekalipun. Lebih dari itu, dia juga tidak akan membenci saudara-saudaranya se-Islam meskipun sebagian mereka telah mengkafirkan dirinya. Saudara-saudaraku, janganlah sedikit pun kalian membenci mereka. Orang yang benar dan jujur dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah membenci. Berdoalah untuk mereka, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami dan kepada mereka yang benar itu adalah benar dan berikanlah kepada kami rezeki untuk mengikutinya. Dan juga perlihatkanlah kepada kami semua bahwa yang salah itu adalah salah dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Ria adalah tanda kosongnya hati seseorang dari keagungan Allah SWT. Jika hatimu bisa penuh dengan keagungan Allah SWT, untuk apa kau butuh orang lain melihat amal perbuatanmu? Apakah kamu puas jika mereka melihat amalanmu? Apakah kamu puas jika mereka mengetahui apa yang kamu perbuat? Jika kamu berdusta dengan alasan bahwa kamu telah didustai orang lain, atau menzalimi dengan alasan kamu telah dizalimi oleh orang lain, maka berhati-hatilah bahwa kezaliman sedang mengetuk pintu hatimu. Kita sering mendengar kalimat mati di jalan Allah, tetapi ada apa dengan hidup di jalan Allah? Hidup di jalan Allah lebih sulit jihadnya, lebih berat cobaannya, dan lebih panjang kesulitannya, apalagi di zaman fitnah. Barang siapa yang hidup di jalan Allah, maka dia akan mati di jalan Allah. Ketika aku mendengar orang bicara atas nama Islam dengan bahasa yang kasar dan caci maki, aku bersyukur kepada Allah tidak memahami Islam lewat lisan mereka. Jangan memandang sebelah mata orang yang berbuat maksiat. Jangan merasa kita lebih bermartabat dibandingkan dengan mereka. Kita cela perbuatan maksiat mereka, bukan orangnya. Mereka tidak boleh kita anggap rendah dan tercela. Kita juga tidak boleh sombong kepada mereka. Boleh jadi suatu malam ia dilihat Allah, lalu menjadi seorang wali yang dicintai Allah, sementara amalmu yang tidak seberapa, karena engkau sombongkan, dihapus Allah dan engkau jadi tak punya apa-apa. Bahkan, boleh jadi imanmu dicabut, dan engkau tidak diterima lagi untuk menghadapnya. Nauzubillahi min zalik. Guru-guru kita mengajarkan bahwa ketika kita dipuji oleh seseorang, sementara kita merasa belum layak menerima pujian tersebut, maka sebaiknya kita mengucapkan amin. Tujuannya adalah agar pujian tersebut bisa kita jadikan doa. Jika tanganmu pendek untuk membalas kebaikan seseorang, maka panjangkan lisanmu untuk selalu mendoakannya. Kadang kita bangga saat berhasil mengajak orang memeluk Islam, seolah ini persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Tapi kita lupa berapa banyak orang lari dari Islam karena sikap kita. Tak terhitung orang yang patah hati sebab kita, hingga menjauh dari kebenaran. Jangan sampai para pemuda milenial sekarang ini tidak tertarik dengan Al-Quran akibat perilaku kita yang justeru tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Anak-anak sekarang jenuh dengan teori dan teriakan. Mereka beda, anak-anak milenial lebih tertarik dengan sikap yang engkau tampilkan.